Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah dua peta jalan bagi seorang wanita dalam Al-Quran. Bunda, kemana-mana orang itu kalau pakai map, pakai panduan, itu akan lebih mudah. Mudah apa mudah? Mudah. Bahkan kita saja kalau pergi kemana, tidak tahu lokasi, kita punya peta akan memudahkan kita dalam menuju lokasi itu. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas dua peta yang Allah sajikan dalam Al-Quran, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Bunda-bunda mau ngambil atau tidak. Peta itu sudah ada yang jalanin, bahkan bukan hanya dalam bentuk peta, tetapi sudah ada yang jalanin dan sudah terbukti keberkahannya dan terbukti menyebabkan orang akan menuju sesuai dengan peta yang dimiliki. Jadi pagi hari ini insya Allah kurang lebih 1 jam lebih sedikit kita akan berdiskusi, akan ngomongin tentang peta jalan bagi seorang wanita dalam Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Dia mau seperti apa? Mau pilih peta yang nomor 1 atau peta yang nomor 2? Maka di dalam Al-Quran itu ada satu redaksi yang menyebutkan di dalam surah Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdahin, dan aku akan tunjukkan kepada mereka, kepada dia, yaitu dua jalan. Dua jalan ini apa? Thoriqul khair wa thoriqus syarr. Saya ulangi. Jadi peta ini, dua jalan yang kita kaji pada pagi hari ini adalah sebagaimana di dalam surah Al-Balad, wahadainahun najdain, dan aku tunjukkan untuk dia yaitu dua jalan, yaitu thoriqul khair, jalan kebaikan, dan jalan keburukan. Nah, kita tidak bicara secara global, tetapi pagi hari ini saya akan berbicara lebih spesifik tentang peta untuk para wanita, peta untuk para bunda, peta untuk para istri, peta untuk para wanita dalam hal apapun, mau karir, mau rumah tangga, mau di jabatan politik. Semua Allah sudah kasih panduan plus sudah ngasih contohnya. Bukan kalau kita cuma panduan, kan siapa yang sudah jalanin, gitu kan? Nah, tapi pada pagi hari ini bukan hanya tentang panduannya, tetapi Allah sudah memberi contoh siapa saja yang sudah melakukan seperti itu. Baik Bunda, yang pertama, kalau kita bicara tentang peta jalan, atau mungkin panjenengan familiar dengan istilah roadmap, ya kan? Kalau kita sudah punya roadmap, ini ada jalan yang sebelah kanan, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Maka sekarang saya akan memberi contoh beberapa perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam Al-Quran, dan perempuan-perempuan yang memilih jalan yang bukan yang baik, tetapi memilih jalan yang tidak baik di dalam Al-Quran, dan semua terekam dalam Al-Quran. Baik, yang pertama Bunda, kalau kita pecah gitu menjadi dua. Kalau tadi saya sudah mencontohkan lewat ayat Al-Quran, yaitu Al-Balad wahadainahun najdahin, aku tunjukkan yaitu dua jalan. Jalannya adalah thoriqul khair wa thoriqus syarr. Lah, kalau lebih didetailkan, ada dua pilar atau dua jalur yang bisa diambil oleh kita semuanya. Ini tidak hanya untuk perempuan, tapi kebetulan contoh yang diberikan ini adalah perempuan. Yang pertama, iki dek mau kebilet-bulet ya Pak? Ya. Apa sebab garwa kula derek menawa ya? Aku tak ngadeg. Dalam loh,
dengan mboten ngertos. Tema niki sing nyepakno ning niki. Mboten kula. Sing nyepakno, Mas tema iki wae. Ngoten. Nggih, terus kula sing sinau. Kula sing pusing sing sinau kula. Sing golekno judul niku ning. Golek judul tok, jangan kula wis ngomong bolak-balik to. Lha niku nek ajaran kadang bingung judul kula. Bunda Nurul chatting ngono. Gus dintosi judule gitu. Lah sing golekno ning. Lah kula sing sinau, judul tok mari ngono gak ro isine kan nggih pusing kula. Nggih. Baik Bunda. Yang pertama kita bicara tentang pilar emas. Pilar emas ini maksud saya adalah jalan emas yang mestinya jenengan lalui jalan itu. Pilar emas ini saya akan bicara lebih ke pilar emas ini, yaitu jalan emas ini jenengan harus melalui jalur ini. Nah, pilar emas ini sudah dilewati oleh wanita-wanita hebat Bunda. Sudah dilewati oleh perempuan-perempuan hebat dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, pilar pertama wanita hebat, yaitu jalur apa yang dilewati oleh beliau, yaitu pilar keteguhan iman. Bunda, jalur ini harus diambil oleh siapapun, oleh seorang wanita, oleh seorang istri, oleh seorang ibu dalam mengarungi kehidupannya. Contohnya siapa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Saya ulangi, siapa? Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Sayyidah Asiyah binti Muzahim ini terekam di dalam surah At-Tahrim ayat 10. Maka tadi dari awal saya ngomong, Bunda, yang akan kita kaji ini bukan jalannya saja, tapi orang yang sudah melalui jalan ini. Siapa pertama tadi? Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Beliau adalah seorang wanita, seorang wanita yang hidup bersama seorang laki-laki yang mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Maka kalau jangan tengok ini kisah Asiyah binti Muzahim, kalau jangan pelajari tentang karakternya, beliau orang yang teguh dalam keimanan, tegar dalam tekanan, padahal yang menekan, padahal yang mengancam adalah suaminya sendiri. Beliau tetap teguh, tidak goyah. Kapan Asiyah binti Muzahim ini kemudian menjadi seorang wanita hebat? Beliau ketika beriman kepada Musa alaihissalam. Maka Bunda, kalau kita bicara sosok wanita ini, jalur ini, amin sewu, ketika seorang wanita memiliki keimanan yang kuat, dia dalam aplikasi kehidupan sehari-hari apa? Kalau dia lihat suami melakukan sesuatu yang negatif, dia akan menasehatinya. Ketika seorang suami hidup dengan kemaksiatan, entah mohon maaf pekerjaannya tidak halal, entah kawan-kawannya yang tidak baik, dia akan menjadi seorang wanita yang juga berani mengingatkan kepada pasangannya, orang yang tidak terbawa arus oleh kehidupan pasangannya, orang yang kuat dengan keteguhan imannya, walaupun pendampingnya sendiri itu bermasalah. Maka sangat hebat ketika banyak perempuan, banyak istri, banyak wanita yang kuat ketika suaminya lagi goncang, kemudian goncang dalam artian dia berada di sisi yang tidak baik menurut Allah, tetapi dia tetap teguh, tidak terbawa arus untuk mengikuti suaminya. Maka panjenengan Bunda, kalau tengok Asiyah binti Muzahim, mohon maaf, siapapun dia tidak akan terbawa arus oleh pasangannya kalau memang perilakunya tidak baik. Ya, yang repot itu kalau sudah tahu pasangannya nggak baik, dia malah terbawa arus. Itu yang tidak boleh. Dan jalur ini ditempuh oleh siapa? Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Jadi pilar pertama atau jalur emas pertama adalah itu diikuti oleh Asiyah binti Muzahim, yang beliau mengambil keteguhan iman dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi tekanan
yang ada di lingkungan yang negatif. Bayangkan Bunda, kenapa kok nggak negatif? Dia ini Fir'aun memusuhi Musa. Fir'aun bahkan mengejar-ngejar Musa. Dan Asya binti Muzahim, beliau tidak terpengaruh untuk apa yang dilakukan oleh Fir'aun yang mereka menyembah patung, mereka punya kuil dan lain-lain yang itu kalau dalam sejarahnya Mesir kuno itu adalah dianggap Tuhan mereka, dan bahkan Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan. Baik. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan At-Tahrim ayat 11, wa daraballahu masalan lilladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah telah memberi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang beriman itu siapa? Perempuan Fir'aun. Perempuan Fir'aun. Bunda, di Al-Quran itu agak unik. Al-Quran itu kalau urusan sesuatu yang tidak baik biasanya tidak disebut namanya. Saya ulangi ya. Kalau sesuatu yang tidak baik, Quran itu biasanya menyembunyikan namanya. Tapi ini Fir'aun disebut. Tapi istri Fir'aun tidak disebut dengan nama Asya binti Muzahim, tetapi disebut dengan istilah Imro'atu Fir'aun. Artinya apa Bunda? Menyebut dengan istri dari Fir'aun, tidak disebut namanya. Itu sebenarnya nama beliau disandingkan dengan Fir'aun itu tidak pantas. Makanya tidak disebut dan disebut namanya, karena memang kalau disandingkan itu tidak pantas. Tapi Fir'aun kenapa disebut? Untuk ibroh, untuk pelajaran. Makanya kalau hadis Kanjeng Nabi itu sering, kalau biasanya ada riwayat anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, itu biasanya tanyanya sesuatu yang sifatnya rahasia orang itu sehingga tidak ditampilkan namanya. Tapi kalau positif itu biasanya ditampakkan. Abu Bakar bertanya kepada Kanjeng Nabi, Said Hasan bertanya kepada Kanjeng Nabi, itu disebutkan. Kalau tidak, maka biasanya itu untuk menjaga kehormatan orang tersebut. Mulane kula panjenengan nak cerita elek kok iku niat kanggo ibroh, kanggo pelajaran yang lain, jangan sebut nama. Aku duwe kanca, ngono lho. Aja terus iku lho si A, ngoten lho, aja sampai niku nglarani hati. Walaupun jelek, perilaku jelek, tapi kita tidak boleh menampakkan itu kepada orang lain. Baik Bunda. Kemudian yang kedua, jalan keemasan, jalan lurus yang diambil oleh seorang wanita berikutnya selain Asya binti Muzahim adalah siapa? Kira-kira siapa Bunda? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam apa? Jalan yang beliau tempuh itu apa? Al-iffah. Saya ulangi. Yang kedua ini apa? Yaitu jalan yang tadi jalan menjaga keimanan, yang kedua adalah jalan menjaga kehormatan. Sayyidah Maryam, anak dari Imran, ini adalah seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesabaran dirinya dalam menghadapi cobaan dan yang lain sebagainya. Bunda, wanita hebat. Jalur yang bisa jenengan tempuh adalah dia mampu menjaga kehormatan dirinya di hadapan laki-laki lain. Sayyidah Aisyah sebagai seorang perempuan tidak pernah disentuh satupun laki-laki. Beliau hidup dalam sekup siapa? Pamannya. Siapa paman beliau? Paman beliau siapa? Lo Imron bapak kok ya apa toh? Ya apa jenengan iki? Paman beliau siapa Bunda? Sing iso jawab tak kayak hadiah. Siapa? Zakaria pundi, tiang pundi. Kok
kok enak nyebute Zakaria ngono ya. Sinten? Nabi Zakaria. Jangan kalau lanjutaken. Siapa tadi? Sayyidah Bunda, sebaik-baik perempuan adalah orang yang menjaga kehormatannya. Artinya begini, kenapa jalan ini adalah jalan bagaimana kita dituntun oleh Allah untuk menuju ke sana, artinya ke jalan surga. Sayyidah Maryam itu digambarkan di dalam Al-Quran, ini sama Bunda, di surah At-Tahrim. Kalau tadi adalah At-Tahrim ayat 11, yaitu kaitannya Sayyidah siapa tadi? Asia. Kalau yang ini At-Tahrim ayat 12. Jadi sekali Gusti Allah dijajarno, padahal antara zaman Nabi Musa, istrinya Fir'aun ini zaman Nabi Musa dengan Sayyidah Maryam jaraknya lumayan, ribuan tahun. Sementara Sayyidah Maryam itu kan ibunya Nabi Isa alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kalau ibunya Nabi Isa alaihissalam jaraknya ribuan tahun dengan Nabi Musa, tapi disandingkan karena kedua orang ini adalah wanita terhormat. Bunda, yang satu mempertahankan keimanannya, yang satu mempertahankan kehormatannya. Yang bayangkan beliau ketika hamil punya anak tanpa suami yang kemudian disebut Isa alaihissalam, itu beliau dituduh zina, beliau bahkan diusir, beliau anaknya tokoh, bukan orang sembarangan, orang yang ngopeni Baitul Maqdis. Imron itu bukan hanya bukan sekedar yang ngopeni ngimami atau yang menjadi imam di Masjidil Aqsa, tetapi Imron itu punya murid-murid banyak yang belajar dengan Imron. Di antara murid beliau pamannya Sayyidah Maryam sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Jangan kalau tengok dalam sejarahnya, Sayyidah Maryam itu kan diperebutkan oleh seluruh santri-santri dari Imron. Ketika ibunya hamil, Maryam, saya bicara Maryamnya, bukan cerita Sayyidah Maryam ketika hamil Nabi Isa, tapi Maryam ketika ibunya hamil, ibunya Sayyidah Maryam siapa namanya Bunda? Bunda Sayyidah Hanna. Sayyidah Hanna ketika hamil, beliau itu sudah nadar, ya Allah, kan beliau ini hamil posisi sudah sepuh. Imron saja sudah di atas 100 ke atas. Sayyidah Hanna sudah sepuh banget Sayyidah Hanna. Maka kemudian ketika punya anak perempuan, saat di kandungan beliau bernadar, ya Allah, aku bernadar anakku ini aku wakafkan untuk Baitul Maqdis. Ternyata sing metu dudu lanang tapi wedok. Mulane sampai didhawuhno ning tafsir itu dijelaskan kalau perempuan itu kan kalau suruh mengabdi terus kan tidak mungkin. Ada momen haid, ada momen melahirkan, ada momen menyusui, sehingga secara geraknya tidak seperti geraknya laki-laki. Lho Gusti, wong lanang mboten sami kari wong wedok, walaisa dzakaru kal unsa. Itu terekam di dalam Al-Qur'an. Maka Bunda, Sayyidah Maryam adalah perempuan yang tidak pernah dijamah oleh siapapun, tetapi diuji Allah hamil punya anak tanpa suami. Oh kira-kira nak zaman saiki nggih rame napa mboten? Cara zaman saiki jenenge apa? Viral. Wes, kira-kira kula jenengan kabeh sing kene ya mel ngomentari. Wah, ndak mungkin niku mosok ana wong wedok meteng kok gak ono bojone. Nggih napa mboten? Itu Sayyidah Maryam bisa dengan bayangkan perasaannya. Makanya beliau adalah wanita yang tangguh, yang menjaga kehormatan dirinya. Semoga Bunda semuanya, kita semuanya yang hadir di sini bisa menjaga kehormatan kita semuanya. Baik Bunda, kita masuk yang ke pilar atau jalan yang ketiga. Ini masih jalan yang positif nggih, yaitu ini yang jenengan harus nyontoh ini ki. Ojo sampai duwe pikiran wong wedok iku cukup ning omah. Saya ulangi, ini ada sosok perempuan hebat, cerdas,
bijaksana, tenang dalam menghadapi masalah, rendah hati. Ini wanita hebat. Jangan kalau pingin punya anak, contoh nih. Siapa kira-kira Bunda? Hah? Siapa? Bukan. Saya ulangi nggih. Cerdas, bijaksana, tenang dalam menghadapi masalah. Beliau seorang pemimpin. Pemimpin. Siapa Bunda? Bilqis. Siapa beliau? Ratu Bilqis. Ayo sopo deh. Bunda siapa? Ayo. Siapa Bunda? Aku tak buka ayat nggih. Ini surah An-Naml ayat 22. Ya Allah. Siapa beliau? Istri Nabi. Beliau sudah hebat sebelum dapat Sulaiman. Saya ulangi, beliau sudah hebat sebelum menjadi istri Nabi Sulaiman. Sudah Bunda, aku ikut wis tak tekuk kok. Kok wong tuwek ya? Wis ditekuk endi batas ini kok. Baik, Bunda, yang ketiga ini adalah kita akan belajar, panjenengan akan belajar, sudah ada jalan, tidak hanya tadi orang yang mampu mempertahankan keimanannya, yaitu diwakili oleh Sayyidah Asiyah binti Muzahim, orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya yang diwakili oleh Sayyidah, dan sekarang kita masuk di jalan yang ketiga, dan itu ditempuh oleh seorang wanita hebat, orangnya cerdas, orangnya wibawa, penuh kebijaksanaan, penuh ketenangan, dan orangnya luar biasa menjadi seorang pemimpin satu bangsa, yaitu siapa? Ratu Bilqis apa Balqis? Balqis. Wes terserah lah, sing ucap jenengan kok. Oke, boleh Balqis, boleh Bilqis. Ini satu wilayah Bunda, di daerah namanya Sabak. Sabak tadi surat yang jangan baca toh, tapi kisahnya lebih banyak di surah An-Naml. Surahnya namanya surah Sabak, tapi kisahnya lebih banyak direkam surah An-Naml, semut. Padahal kerajaan beliau disebut menjadi nama surah. Sabak itu di mana? Sabak itu ada di negara Yaman. Oke. Sementara Sulaiman ada di mana? Di Jaraknya jauh napa mboten? Jauh, ribuan kilo. Jauh. Jadi kita akan berbicara tentang Bilqis. Kenapa saya bicara ini wanita cerdas Bunda? Ini coba saya ceritakan sedikit di dalam Al-Qur'an nggih. Nggih kula duduk nggih maca Qur'an sebab famakatha ghairu ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yakin. Burung hudhud itu kan dicari sama Sulaiman. Ini di hudhud iku. Awas kok gak balik engko titeni. Karena Nabi Sulaiman itu kan salah satu mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang. Habis gitu hudhud datang kemudian matur ning Nabi Sulaiman, aku teko adoh, saya dari jauh bertemu dengan satu wilayah namanya Sabak, Sabak. Inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Kata hudhud, wahai Nabi Sulaiman, aku menemukan seorang wanita yang menjadi ratu dan dia diberi oleh Allah banyak hal, dan dia memiliki singgasana yang besar, memiliki, di sini disebutkan dengan arsyun adzim, singgasana yang sangat besar. Digambarkan di tafsir Jalalain, singgasana beliau itu 80 dirok. Jangan 80 dirok, 1 dirok itu setengah meter kurang lebih.
Berarti kalau 80 itu berarti berapa? 40 kan? 40. Berarti beliau itu singgasana sangat besar, makmur. Tadi yang dengan baca tadi di awal, laqad kana lisabain itu tadi yang digambarkan di kiri dan kanannya itu penuh dengan namanya kebun dan rakyatnya sejahtera. Bahkan digambarkan di tafsir Jalalain, bahkan Amit Sewu kutu-kutu itu tidak ada. Begitu sehatnya, begitu bersihnya Sabak saat itu. Ini saya ingin cerita ke jenengan bahwa wanita itu bisa jadi pemimpin. Jadi nak ono wong ngarani wong wedok ojo dadi pemimpin. Nah, ini kisah Sabak. Sabak itu dipimpin oleh seorang wanita yang sangat cerdas. Lah, Hudhud cerita Bunda. Ini biar jenengan apa namanya ngasih motivasi ke anaknya, bukan berarti mohon maaf ketika seorang wanita berkarir dia menjadi pemimpin dia melupakan kewajibannya, bukan. Tetapi secara kodrat kula panjenengan semuanya sebagai seorang perempuan punya hak yang sama untuk memimpin satu wilayah. Maka Hudhud ngomong, wahai Nabi Sulaiman, aku melihat raja itu, ratu itu dan kaumnya mereka pada menyembah matahari. Mereka menyembah matahari dan bahkan mereka menganggap wazayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Bahkan mereka menganggap setan itu sudah menghiasi diri mereka bahwa nyembah matahari itu bagus. Ini diceritakan ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman komentar ketika dapat kabar dari Hudhud, awas, qala sananduru asodakta am kunta minal kadhibin. Enteni ya, aku akan melihat kamu itu orang yang jujur atau bohong. Hudhud ini diajak ngomong sama Nabi siapa? Sulaiman. Kemudian Hudhud mendapatkan tugas Bunda. Tugas apa? Idhab bi kitabi hada fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fandur mada yarji'un. Saya akan cerita ke jenengan begitu cerdasnya Balkis, begitu cerdasnya Ratu Bilqis. Hudhud, kamu bawa surat ini, lempar ke mereka, kamu jangan pergi dulu, lihat respon mereka kayak apa. Jadi Nabi Sulaiman pinter, tolong bawa suratku ini, kirim ke Yaman, ke Sabak sana. Kamu jangan pergi dulu, tunggu responnya kayak apa, laporkan kepadaku. Iki nak zaman Amit Sewu, coro zaman seiki kan nak Nabi Sulaiman kan mukjizat nggih. Burunge iso dadi mata-mata, drone kan iso merekam, iso macam. Coro zaman seiki nggih drone niku. Sudah. Kemudian begini ya. Kemudian Hudhud berangkat. Kemudian dilemparlah surat itu. Kemudian surat itu tulisannya di dalamnya ada, dibukalah oleh Bilqis. Bilqis seorang raja yang bijak, saya tadi bilang cerdas, bijaksana, tenang, berani, itu Bilqis. Kemudian Bilqis ngomong, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, beliau mengundang ketika dapat surat itu, beliau mengundang para pembesar-pembesar Sabak. Ini gimana? Aku dapat surat dari orang namanya Sulaiman dan dia mengawali suratnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian dalam surat itu disampaikan kepada Bilqis, kepada raja atau ratu Sabak pada saat itu, yang intinya kamu mau datang kepadaku untuk Islam atau tidak. Karena Nabi Sulaiman itu kerajaannya sudah luar biasa. Beliau dikabari di Sabak sana, di Yaman ada kerajaan besar juga luar biasa tapi menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman cuma memberi penawaran, kamu datang kepadaku masuk Islam atau tidak. Dalam surat itu disampaikan
Kemudian Balkis ngomong, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tasyadun. Wahai para pembantu-pembantuku, para pembesar, aku ini tidak bisa memutuskan sendiri, aku butuh masukan kalian. Ini kita merespon surat ini kayak apa? Kata pembesar-pembesarnya, komentarnya apa Bunda? Ini yang saya bilang Bilqis itu orangnya cerdas. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Wahai ratuku, kita ini kuat, punya pasukan kuat. Kalau mereka datang kita siap menghadapinya, tapi kami nunggu komando panjenengan. Apa yang dilakukan oleh Balqis? Kemudian beliau mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliya adillah wa kadzalika yaf'alun. Wahai para pembantuku, wahai para pembesar, ketahuilah ketika raja memasuki satu wilayah, maka dia pasti akan membuat kerusakan di dalamnya dan membuat orang yang mulia menjadi hina. Coba jenengan perhatikan, Bilqis melihat kemampuan dirinya dengan membandingkan kemampuan King Solomon, atau orang menyebut, kita menyebut dengan istilah Nabi Sulaiman. Jangan kalau lihat film ada namanya film King Solomon, itu orangnya hebat. Nabi Sulaiman itu jadi raja umur 13 tahun. Sebenarnya Nabi Daud itu punya anak, kakaknya Nabi Sulaiman, tetapi Nabi Daud memilih Sulaiman untuk menjadi penerus tahta, bukan kakaknya, dan umurnya baru 13 tahun Bunda. Singkat cerita, habis gitu Bilqis pinter. Ini biar jenengan tahu, berarti wong wedok niku Masya Allah, niki ono wong wedok cerdas, bijak gini ki Balqis. Balqis kemudian gini, ya sudah gini saja, ini diceritakan di sini. Beliau mengatakan begini, ya sudah, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ya sudah, kalau di tafsir Jalalain disebutkan begini, ya sudah kita kirim utusan, kita kasih hadiah. Bunda, itu kan kayak zaman-zaman raja dulu kan, ngasih upeti kan, kita kasih hadiah. Coba kita lihat orang yang kita kirim itu nasibnya kayak apa, dipeseni kayak apa, kita bawa hadiah. Dan ternyata apa? Beliau punya pikiran, nak wong iki rojo normale rojo dikei hadiah seneng, cukup. Tapi kalau dia seorang nabi, maka hadiah ini akan dikembalikan. Ini cerdasnya luar biasa Balqis. Dia ini di tafsir Jalalain ini disebutkan, beliau itu membawa hadiah yang dikirim ke Sulaiman dibawa oleh 1000 orang. Nak nggawa wong 1000 terus sing digawa napa kan ngeten toh? Beliau dibawa barang yang dikirim ke Sulaiman, ngasih hadiah itu dibawa oleh 1000 orang, dan beliau mengatakan, nak iki nabi sebagaimana apa yang ditulis oleh suratnya, maka dia akan mengembalikan hadiah ini. Tapi kalau dia seorang raja, pada umumnya raja, maka akan diambil itu hadiah itu. Bener, Nabi Sulaiman barang wis ditamuni wong 1000, komentare Nabi Sulaiman, apa sih Mbak Gowo? Aku luwe apik daripada si Mbak Gowo. Nabi Sulaiman itu dalam sejarahnya, bahkan di Quran diabadikan, tidak ada kerajaan setelah Nabi Sulaiman yang melebihi kebesaran dan kedidagayaan kerajaan Sulaiman. Tapi kan sampun ical ngantos sak mangki. Makanya dalam konsep sejarah kerajaan Bani Israel, yang dalam masa emasnya adalah di era dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, singkat cerita, ditolak Bunda pesene Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis apa? Irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minna adillah wa hum saghir. Wis kon mulya kabeh, gawonen sing Mbak Gowo, aku akan datang membawa pasukan yang akan menghancurkan kalian dan kalian menjadi orang-orang yang hina. Wis disampaikan bener sesuai prediksine wong wedok sing cerdas iki mau, nak iki nabi hadiahe dibalekno. Tapi nak ndeke raja padha umume raja, hadiah itu akan diterima. Kau mulai
wong sewu itu pulang bawa hadiah dan kemudian diceritakan oleh Balkis, diceritakan kepada Balkis, dan singkat cerita habis itu Bilqis moro ning Palestina. Ketika moro ning Palestina jangan imut, ini kan sejarah umum nggih. Barang mlebu istana Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman ngelewat mlebu istana, roke dicincing. Gitu? Nah, ini ki wonten direkam niki, direkam ning Quran. Napa? Sadurunge napa niki cara apa ya niku? Wong wedok dudu rok apa lek niku? Pakaian seorang ratu ngoten niku napa sih? Ya jubah lah. Jubahe ratu niku ketika beliau masuk ke habis gitu diangkat, dipikir iku kali. Karo Nabi Sulaiman iku kerajaane iku digawe koyok kaca ngoten, nisore ana iwak. Nisore niki ana iwak. Napa niki? Iwak apa jenenge? Iwake lagi nglangi, Bunda. Lah, ketika ndek mlaku ngeten niki nyincing dipikir niki kali, ternyata mboten, itu lantainya istana. Jangan bayangke. Paling awake dhewe sak apik-apik istana ngono granit ngono itu. Nah, niki mboten. Mlaku niki sing jenenge Balqis niku tim mriki disebutno teng Quran niki. Barang dhek engok dugi napa niki? Dugi istanae Sulaiman, dhek ngangkat, roke diangkat, ya diguyu ae karo Sulaiman. Artine wingi sing mbak gowo iku gak ana apa-apane mbek istana. Singkat cerita Bunda, ini yang menarik. Beliau kemudian Nabi Sulaiman ngomong ke pembantunya, siapa ini di surah An-Naml, ini benar cerita Balqis tapi lebih banyak di An-Naml karena Allah lebih nyinggung Nabi Sulaimannya bukan Balqisnya kan gitu. Tapi Balqis mestinya kan Sabak itu tadi. Lah singkat cerita Nabi Sulaiman ngomong sama pembantunya, ayo siapa yang bisa membawa singgasana Balqis yang katanya sampai 80 dirok itu sekitar 40 meter, siapa yang bisa membawa ke sini? Jin ngomong, aku bisa. Tapi masih ya bisanya dia itu butuh waktu. Ada seorang orang soleh ngomong sama Nabi Musa, aku bisa membawa singgasana itu sampai sini sebelum engkau berkedip. Niki di Quran disebutkan kisah ini. Singkat cerita sampailah mari ngono dipamerno karo Nabi Sulaiman. Ketika siapa tadi? Perempuan hebat tadi siapa? Balqis. Nabi Sulaiman pinter, tulung singgasanai jipuen pindamene sadurunge wonge tutuk ini. Kan orangnya datang dari Yaman ke Palestina. Lah dhek kan ndak ro nak singgasanai iku ilang. Ya kan? Lo ngambilnya itu di momen saat Balqis perjalanan ke Palestina. Bukan diambil saat Balqis ada di rumah, enggak. Saat dia perjalanan ke istananya Sulaiman, Sulaiman ngomong, dia sudah perjalanan. Siapa yang bisa mengambil singgasananya untuk berada di sini? Habis itu, Masya Allah, ketika Balqis sudah sampai, Balqis sudah sampai, dia jinjing napa Pak? Bu? Nah, jubahnya nak rokok koyok mari dasteran wae. Pakai apa namanya? Jubah kehormatannya. Habis gitu Nabi Sulaiman itu bertanya ketika sudah masuk. Kalimatnya itu menarik, Bunda. Kalimat yang beliau pakai, bentar. Niki sing ditakok Nabi Sulaiman. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk. Ketika Balqis sampai di istana beliau, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, apakah ini seperti singgasanamu? Bahasanya Nabi Sulaiman itu bukan memakai ahada, walakin ahakada. Kalau ahada, apakah ini milikmu? Begitu. Tapi memakai bahasa ahakada, apakah ini mirip milikmu? Sama Nabi Sulaiman sengaja dirubah, direnov supaya ini samar. Tidak persis. Lah Nabi Sulaiman komentarnya adalah ahakada arsyuk, apakah ini seperti singgasanamu? Balqis yang ngomong, ketok iya. Ketok iya. Lah kira-kira kalau pertanyaannya Nabi Sulaiman ahada arsyuk, maka jawabannya Balqis akan na'am. Tapi karena yang ditanyakan Nabi Sulaiman, apakah singgasanamu seperti ini?
jawaban dari Balkis nggih pinter saya. Ketoke iya, bahasanya ketoke karena memang dibuat mirip. Tapi Nabi Sulaiman tidak memakai ahada, tetapi ahakada. Ini loh, Quran itu Masya Allah kados ngeten. Singkat cerita, Balkis terheran-heran, habis itu langsung ditakoki ndeke, kon bener tah nyembah matahari? Singkat cerita, ya terjadi dialog, kemudian Balkis mengatakan, qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Balkis mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah dolim terhadap diriku dan aku Islam dan aku memasrahkan diriku kepada Sulaiman dan yang di dalamnya yang disembah adalah Tuhan semesta alam. Semenjak itu Balkis dinikahi karo mlebu Islam, mari ngono dinikahi karo Nabi Sulaiman. Niki kira-kira sing kono duwe istana, sing kono duwe istana. Omahe adoh. Lah niki nak ditafsir muni disebutkan Nabi Sulaiman itu datang ke Yaman itu 1 bulan sekali. Datang ke menjenguk istrinya itu 1 bulan sekali, 3 hari di sana. Nanti kalau saya pulang, karena Nabi Sulaiman dalam sejarahnya beliau itu punya istri sampai 1000. 1000 sebenarnya akeh. Nabi Sulaiman itu jenengan ojo bayangno Nabi Sulaiman karena memang syariatnya seperti itu Bunda. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000, di antara istrinya adalah Bilqis. Dalam loh kan Nabi syariatnya CJ. Nabi Adam bojone mok siji. Gitu Nabi Adam bojone mok sitok. Sayyidah Hawa. Ketika lahir mesti kembar. Nak nikah kudu karo dudu kembarani, gak oleh nikah karo kembarani. Kan Sayyidah Hawa nak hamil mesti lanang wedok. Kembarani iki gak oleh nikah. Kudu nikah karo adike. Adike wedok ngoten niku angsal. Ini namanya nikah silang. Lah nek ora nikah silang terus nikah mbek sapa? Lah menungsane iku tok. Menungsane iku tok ya napa jenengan? Menungsane niku tok. Terus contoh saya cerita jenengan nggih jangan kaget. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu kaumnya kalau tobat ingin diterima itu bunuh diri Bunda. Dulu ketika mereka selesai menyembah patung emas, ketika ditinggal Nabi Musa ke Jabal Tursina untuk mendapatkan wahyu sehingga dapat kitab Taurat, itu mereka kan nyembah patung. Itu berapa puluh ribu yang terbunuh. Karena syariatnya Nabi Musa itu adalah ketika mereka menyembah patung, Allah datangkan mendung sehingga mereka saling membunuh. Dan itu memang konsep pertaubatan seperti itu. Kalau jenengan enak tobat, cukup nangis, getun, janji boten baleni malih, pun disepuro kali Gusti Allah. Umatnya Nabi Musa boten saged bunuh diri. Contoh malih Nabi Musa syariat urusan bersuci no kenek najis niku boten saged dikumbah. Kula panjenengan dikumbah toh? Lah tuku regane 2 juta masa enggak getun tuku anyar-anyar age gres mari ngono di. Lah syariate Nabi Musa niku kalau ada najis digunting Bunda. Mboten saged dicuci. Contoh malih jenengan kula dudake. Ndak ada ceritanya Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ndak ada yang model bersucinya pakai debu, ndak ada, hanya Kanjeng Nabi tok. Rata-rata semua bersucinya mereka pakai air. Tapi baru umatnya Kanjeng Nabi bersucinya pakai debu, yaitu tayamum. Ndak ada di nabi lain. Saya ulangi lagi biar jangan nggak kaget. 1000 ngono kan? Dulu harta rampasan perang kalau syariatnya Nabi Muhammad itu boleh dibagi. Kanjeng Nabi dapat berapa, yang membunuh dapat berapa, terus yang dibagi bareng-bareng dapat berapa. Tapi syariatnya Nabi Daud mboten, perang menang harta rampasan harus diletakkan di lapangan, bukti bahwa perjuangannya dia diterima oleh Allah. Maka kalau diterima oleh Allah, maka harta rampasan itu kemudian terbakar, mboten saged dimiliki. Jadi syariat Nabi-Nabi nomben itu ya aneh-aneh. Ono contoh salate Nabi Sulaiman itu ndak ada sujud, itu ndak ada, berdiri.
berdiri, jangan tahu sedone Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan umatnya tidak tahu kalau beliau itu berdiri terus, dikira sembahyang, ternyata meninggal. Itu Nabi Sulaiman. Jadi dan jenengan nggak usah bayang no terus sewu piye ngopen ini, ngono kan? Ngene mangane piye ngono. Lah wong esoke. Wong esoke. Lah wong raja-raja sing nek mben nrimane duwe selir 30 ngoten kate. Niki Nabi Sulaiman sampai 1000. Masya Allah. Gak usah bayang no jenengan. Pun. Siapa tadi? Ratu Pinter napa mboten tiange? Tiange ting jalani Gusti Allah napa mboten? Ting jalani Gusti Allah. Jadi kalau ada seorang wanita yang sifatnya dia menjadi pemimpin atau apapun, secara prinsip dalam syariat, dalam cerita Quran nggih, kula ngomong cerita Quran. Kalau nanti kaitan dengan fikih terjadi perdebatan. Seorang masyarakat dipimpin perempuan itu kayak apa? Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan. Tapi nak jenengan tanglet ning Quran ono ndak pemimpin wong wedok ngene iki. Mulane kula mboten sanjang Sayyidah Khadijah, mboten sanjang Sayyidah Aisyah karena niki memang ratu yang memimpin masyarakatnya. Ngaten nggih? Baik Bunda, sekarang kita masuk yang masih rute yang pilar emas yang keempat. Pertama tadi siapa? Asia karena keteguhan imannya. Yang kedua Sayyidah Maryam karena menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga Ratu Bilqis dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya, kerendah hatinya, semuanya. Dan yang keempat kita akan membahas yaitu sosok wanita yang hebat, yaitu pilar rasa malu. Wong wedok nak gak duwe izin iku wassalam. Gitu? Tiang estri nak mboten gada rasa malu niku pun gak karuan-karuan, kudu duwe izin. Izin niku bukan berarti ngisin-ngisini, mboten. Juga bukan sing izin-izin ndak berani tampil di depan, bukan. Tetapi dia dalam melakukan apapun akan selalu mempertimbangkan ini baik apa tidak. Ini dipandang agama baik apa tidak, dipandang anak baik apa tidak, dipandang suami baik apa tidak. Maka al-haya, rasa malu, ini adalah diantara jalan untuk menuju jalan yang benar. Siapa itu? Yaitu anak dari Nabi Syuaib. Nggih? Anak dari Nabi Syuaib. Masih ingat anaknya Nabi Syuaib? Atau sebagian ulama mengatakan bukan Syuaib Nabi tetapi Syekh Madian yang ketika bertemu dengan Nabi Musa. Masih ingat? Masih ingat tak Bunda? Saya itu loh pernah bahas tema ini. Tidak tahu, kelihatannya masih di BCF ya. Itu cinta yang tanpa disangka-sangka. Lebih itu Nabi Musa itu kan terusir dari Mesir, mari ngono kelaparan, ketemu ning cedake Madian situ, ketemu dengan wanita yang ngantri sumur. Ingat apa enggak? Itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 22 sampai 26. Nanti di rumah jangan tengok. Ayat 22 sampai 26 Al-Qasas. Jangan ingat enggak? Ketika Nabi Musa duduk termenung karena kelaparan, kemudian beliau melihat dua sosok perempuan, kemudian ditengok, itu kok ngapain, kok nggak mau ikut antri, dideketinlah sama Nabi Musa. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut antri di sana, kalau antri di sana desak-desakan dengan laki-laki lain. Beliau tidak mau jaga kehormatan dirinya dengan punya rasa malu. Saya tidak mau di sana, nanti biasanya kalau mereka sudah selesai kami baru mendekat. Terus Nabi Musa jenenge wong lanang nggih, ya wis tak iwangi. Iku nak kira-kira Nabi Musa wis duwe bojo ya dadi perkara. Gitu? Karena Nabi Musa dereng nikah. Ya wis tak iwangi. Tak bantu Nabi Musa dengan kekuatannya, beliau itu mestinya tutup sumur itu harus diangkat oleh 10 orang, diangkat sendiri oleh Nabi Musa. Sudah diangkat, dibantulah. Kenapa saya cerita perempuan ini yang nanti akan menjadi istri Nabi Musa, namanya adalah Konturo.
Mohon maaf, Konturo itu siapa namanya ya Allah? Siapa? Safura. Nah, itu 2 orang. Nah, nanti yang dipilih adalah salah satu. Saat itu Nabi Musa kemudian sudah dibantu selesai, Nabi Musa duduk-duduk lagi, perempuan ini datang lagi, cerita ke bapaknya, Pak, tadi saya dibantu sama seorang laki-laki yang membantu, Nduk, kalau bahasa kita nggih, lho Nduk kok mulai gasi, kok wis mulai dhisik, biasanya kan pamane sore gitu toh, kok pulang cepat. Oh iya Pak, tadi saya dibantu oleh seorang laki-laki begini, bapaknya ngomong, ya wis celuken minangka ucapan terima kasihku, celuken mrene tak jamuni. Dia datang memanggil Nabi Musa. Ini yang saya cerita bahwa rasa malu tadi. Kemudian Nabi Musa mengiyakan, beliau mengatakan kalau ini sebagai upah bahwa aku membantumu, aku tidak mau datang. Tetapi ini kalau aku memang dipanggil dalam rangka untuk kenal lah istilahnya, maka aku akan datang. Kemudian Nabi Musa ngomong sama perempuan ini, ya sudah, kamu di depan. Jadi yang jalan, karena sebenarnya kan kalau Nabi Musa tahu rute, mestinya kan laki-laki yang di depan. Karena Nabi Musa tidak tahu rute rumahnya, maka perempuan itu yang di depan. Sama Nabi Musa, sudah kamu berjarak denganku jauh di sana. Mohon maaf G. Jadi Nabi Musa tetap di depan, sebutan kula supe. Nabi Musa tetap di depan, tapi perempuan anaknya Nabi Syuaib ini, atau ada yang mengatakan Syekh Madyan ini, sudah dikasih tahu sama Nabi Musa, kalau kamu mau belok tolong lempar kerikil, untuk kalau belok kanan lempar ke kanan, kalau kiri lempar ke kiri. Ini wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Mulane kula panjenengan di antara jalan menapak kepada pilar emas, jalan emas yang ada 4 ini adalah bisa belajar dari 4 sosok ini. Asya binti Muzahim, Maryam binta Imran atau binta Imran, kemudian siapa? Bilqis, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah anak dari Nabi Syuaib, yaitu Safura. Baik, sekarang kita bicara jalan yang jelek. Ini bukan pilar emas, tetapi menjadi peringatan keras bagi kita, bagi panjenengan sebagai seorang wanita, jangan sampai mengambil jalur ini. Siapa yang pertama Bunda? Bunda, aku takok. Siapa kira-kira perempuan yang diabadikan di dalam Al-Quran, tapi jalannya jalan jelek dan tidak boleh dengan contoh? Siapa? Tengah, ada enggak? Siapa Bunda? Perempuan? Sinten? Istri Nabi Nuh. Aku ini golek tengah ya. Tapi siapa namanya Bunda? Siapa tadi disebut? Istri Nabi Nuh. Siapa lagi kira-kira? Satu lagi. Hah? Istri Nabi Lut. Bunda monggo maju sini. Jenengan, nggih. Jenengan. Lupa gak apa-apa, pokoknya maju. Saya tanya nggih. Bunda, siapa tadi yang perempuan diabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an tapi tidak boleh kita contoh? Siapa? Pakai mic-nya diketin. Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu kasusnya apa? Kasusnya deketin banjir. Bunda, jangan madep mriko. Mic-nya deketin. Iya. Deketin mic-nya. Iya. Ayo. Siapa? Kasusnya apa? Kaumnya Nabi Lut itu. Banjir. Kasusnya apa kok banjir? Perahu. Bunda, saya tanya, Nabi Lut kasusnya apa? Ujian kaumnya apa? Jaluk tolong kancane takok, oke? Napa? Ya, gila. Hah? Kaumnya Nabi Lut itu adalah suka sesama jenis. Lah kebetulan garwane Nabi Lut niki sing dudano. Masih ingat?
Siapa yang datang tamunya? Malaikat. Jadi saya ceritakan ini juga pernah saya singgung di sini. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Juga nyantri ke Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Lut diletakkan di satu wilayah yang menentukan juga Nabi Ibrahim. Ketika kaumnya Nabi Lut mau disanksi oleh Allah, diadab oleh Allah, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia disugati karo Nabi Ibrahim kok gak dipangan, padahal dicepakno kambing guling. Kambing guling Bunda, ono ndak kira-kira? Wis dicepaki, Nabi Ibrahim kaget. Wong iki apa ya kok tak sugati gak aman. Mari ngono kondo. Engko delok kas kaum Nabi Lut aku apik dihukum kali Gusti Allah. Terus sing namu ning daleme Nabi Ibrahim niki budal ning Lut. Saat budal kuwi jenenge tamu kan wong wedok pirsa to? Oh ana tamu. Lah sing wedok niki bojone Nabi Lut marah ngumumno, ana wong ganteng-ganteng. Mrene ana wong ganteng-ganteng diumumno ning kaum niku. Dadi ning omahe Nabi Lut wis didenteni wong akeh. Jadi dinteni wong akeh gara-gara diumumno karo bojone Nabi Lut, iki ana wong ganteng-ganteng entenono. Sing marani dudu wong wedok, lanang-lanang. Dinteni. Lah dari situlah kemudian Nabi Lut sudah dikasih tahu sama malaikat yang ada di dalam bahwa kamu nanti keluar sebelum matahari terbit, jadi nanti akan terjadi gunung meletus, gempa dan lain-lain. Nabi Lut sudah dibesani, kamu tetap jalan, ndak boleh nengok, ndak boleh nengok. Dan nanti sak benernya bojone Nabi Lut niku nggih melok melayu sak benernya, tapi karena memang wis delalah memang kersane Gusti Allah, memang dhek niku mboten sae delalah nengok nggih kenek watu. Niki Nabi Lut, bojone Nabi Lut. Ngaten nggih? Nggih. Sinten asmane jenengan? Maisaro. Bu Maisaro, saking pundi? Budura. Nete napa mriki? Nete. Mike Bu, mike Bu. Netemo. Netemo. Kali rombongan. Nggih. Kali kanca-kanca. Sudah berapa tahun sama Zahra? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun niki. Ya, alhamdulillah. Ya. Tiang pinten? Sekawan. Sekawan. Nggih. Ngene iki kula nggih sering nak ngaji teng pundi ngoten nggih. Niku nggih kepanggih jamaah-jamaah Azhar. Gus kula ngaji ning Azhar. Nggih ngoten. Ngoten nggih? Nggih pun monggo Bu. Niki. Nggih, sami-sami. Monggo tampi. Nggih, sampun. Nggih. Baik, Bunda. Sekarang kita masuk di rute apa? Rute apa, Bunda? Rute sing elek. Bojone sinten wau? Nabi Lut sama Nabi itu terekam di dalam surah At-Tahrim ayat 10. Ingat enggak tadi? Wanita yang hebat tadi satu Asia di At-Tahrim ayat 11. Wanita hebat kedua Sayyidah Maryam di At-Tahrim ayat 12. Lah ini wong wedok sing boten sae ingkang namine bojone Nabi Lut, bojone Nabi Nuh itu ada di At-Tahrim ayat 10. Jejer, sing loro elek, sing loro pun sing loro elek, sing loro apik. Artine panjenengan sebagai seorang wanita ini bukan berarti disebut di Al-Qur'an untuk dicontoh, bukan, tetapi untuk supaya jenengan menghindari apa yang dilakukan oleh dua wanita ini. Mosok sing lanang berjuang tibake ndeke malah sing gawe perkara. Pun yang kedua, jalur jelek ini atau rute yang membawa kita kepada neraka adalah siapa kira-kira? Perempuan yang direkam di Al-Quran. Ayo, sinten Bunda? Istrinya Abu Lahab. Monggo nyen mriki. Nah, siapa namanya? Monggo Bunda. Ayo, monggo. Namanya siapa Bunda dan dari mana? Bunda Vita dari Candi Asri. Aduh mereka mau napa? Bunda Vita dari Candi Asri. Candi Asri niku pundi? Ngampel Sari. Ngampel? Sari. Ngampel Sari. Oh, Tanggulangin. Dekat Tanggulangin. Oh, Tonggoe. Ya Candi, nggih. Sudah berapa tahun sama Zahra Bunda? 4 tahun insyaallah. 4 tahun. Masya Allah, 4 tahun, 13 tahun. Dia pun 13 tahun nggih. Oh.
Wau 2 tahun. Nggih. Sinten garwane wau? Sinten garwane Abu Lahab? Pencari kayu bakar. Mboten. Hah? Lupa. Sinten? Iki mbedheki jenengane ya. Namine Ummu senengane napa penggaweane? Pencari kayu bakar. Kayu bakar. Mencari kayu bakar. Terus napa ana golek kayu bakar? Kurang tahu. Cuma apa? Jahat Baik, sama Nabi. Bunda, Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab itu senengane nopo? Ngasut, gibah, mempergunakan kekayaannya untuk melawan agama. Jadi nek ana wong wedok kok malah duwike mboten tinggi dalan kesaenan, malah dinggo lunga mono lunga mene ngrasani wong, bahkan mencelakakan orang, termasuk Ummu Jamil niki ngelarani Kanjeng Nabi, bahkan wis ngasut dugi pundi-pundi sampai diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan dinas di dalam Al-Quran masuk di neraka jahanam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datalahabi wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum Mimasa. ngeten nggih. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya bahwa jenengan sebagai seorang wanita, apalagi sudah menjadi seorang ibu, jenengan sudah menjadi orang dewasa, sudah disuruh memilih bebas mau ambil jalan yang mana, mengambil peta yang mana. Peta yang positif, ambil contoh 4 wanita yang hebat tadi, Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, atau siapa tadi? Bilqis, atau siapa satunya? Anak dari Nabi Su'aib. Atau jenengan memilih 2 orang ini, 3 orang ini yang mestinya harus jangan hindari, istri dari Nabi Lut, istri dari Nabi Nuh, dan siapa? Ummu Jamil. Baik, silakan Bunda, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Gus Mujab, ini ada pertanyaan online. Nggih. Pak Gus Mujab, waktu nerima nasi kotak dari masjid habis kajian, dengan meneteskan air mata saya berucap, "Ya Allah, saya juga ingin bersedekah kue di masjid ini." Lalu beberapa jam kemudian waktu pulang dari pasar, dalam perjalanan saya menemukan dompet yang isinya cukup buat saya bikin kue untuk di masjid. Pertanyaannya, apakah itu merupakan rezeki buat saya? Bolehkah uang itu yang saya pakai untuk bikin kue di masjid? Saya tidak bisa kembalikan uang itu karena menemukannya di jalan raya. Dan saya selalu mendoakan Allah ganti uang orang itu dengan berlipat-lipat, dan saya mohon ikhlasnya. Terima kasih. Baik Bunda, bisa difahami. Langsung saja dulu ya. Bunda, ini pertanyaannya nggak sesimpel orang baik, yang penting niatnya baik, itu tidak sesimpel itu. Oke ya. Tadi beliau dapat nasi kotak, kemudian punya azam, ya Allah, aku juga ingin berbagi untuk kue. Tiba-tiba kok delala kersane Gusti Allah nek dalan nemu duit, menemukan uang. Maka kemudian uang itu dipakai oleh beliau membuat kue, sehingga kue itu disedekahkan. Apakah uang itu termasuk rezeki saya untuk membuat kue? Ngerti toh? Ini yang perlu jenengan perhatikan. Orang baik tidak cukup niat baik, tapi caranya juga harus baik. Pertama, ini kalau dalam fikih namanya bab luqotoh. Luqotoh itu artinya barang temuan, Bunda. Barang temuan itu ada ketentuannya. 1, kalau kita menemukan barang itu di area publik, kayak sekarang nih jangan ngaji, ada yang menemukan sesuatu, maka yang dia lakukan adalah 1, dia mengumumkannya. Kalau dia tidak mungkin mengumumkan, maka diberikan kepada orang yang punya kewenangan untuk itu. Contoh, di masjid ini kalau masih momen ngaji berarti minta panitia pengurus untuk mengumumkan. Kalau ternyata masih tidak ada, maka pengurus akan mengambil tindakan berikutnya, akan diberikan ke pusat informasi.
Dan sampai kapan batasnya orang ini punya kewajiban mengumumkan 1 tahun. Lah nemune bakwan ya apa? Mana sing ditemu makanan yang basah yang itu mungkin kalau sampai setahun kan tidak mungkin. Maka fikih sudah ngasih solusi. Kalau memang itu dalam bentuk makanan, kalau tadi kan uang itu kan aman berarti. Tidak boleh kita memilikinya, bahkan mempergunakannya itu tidak boleh, Bunda. Tapi bolehnya begini. Orang nemu uang, kemudian dia sudah mengumumkan. Sambil mengumumkan itu dia punya komitmen. Oke lah, iki aku lho wong krentek kepengin sedekah, tak gawene kowe. Engko tapi dengan duwe komitmen nak ana sing ngaku tak ijoli. Itu mboten napa-napa. Tapi kalau jenengan tidak mengumumkan, lukoto itu tidak boleh. Dan ada urusan lukoto barang temuan di tanah suci. Kalau di tanah suci kula panjenengan tidak boleh mengambil. Kalaupun mengambil harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, tidak boleh dimiliki, khusus tanah suci. Contoh nggih, amin sewu. Nyan nembe tindak tim pundi? Mari ngono ana HP niki. Nggih. Jenengan nak boten sanggup goleki iki tak kekno sapa, tak umumno sapa, wis ra usah njenengan pundhut. Tapi nak jenengan siap untuk oh iya sakno lek engko nak ditemu wong sing gak tepak, wis tak pasrahno ning security lah atau napa, mboten napa-napa. Tapi kalau ingin jenengan mengumumkan sendiri itu masanya 1 tahun. Yang kedua, ngumuminnya harus di area publik, ojo ning kamar. Lo ngumum tak umumno Pak Ustaz, tapi tak umumno ning kamar jenenge mboten pengumuman. Ya, panggon sing bisa diakses oleh banyak orang. Ngaten nggih? Ngaten Bunda, wonten malih. Nggih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa wanita disebut mar'ah? Napa? Kenapa wanita disebut mar'ah? Oh, kenapa wong wedok disebut mar'ah? Nggih. Terus apa malih sekalian? Bagaimana pandangan Al-Quran tentang kesetaraan gender? Bagaimana Al-Quran memandang posisi atau martabat perempuan? Nggih, Bunda, apa wong wedok disebut mar'ah? Niku bahasa Arab, Bunda. Jadi kalaupun dimaknai secara pemaknaan bahasanya nggih, mar'ah itu wong wedok. Tapi kan jenengan pirsa ana mar'atun, ana mir'atun. Memang wong wedok iku senengane paes. Mir'atun artine kaca to? Iya, senengane macak. Oh, tapi mboten guyon kula niku. Kula mboten roh artine niku, mboten saged kula jawab. Terus sing setunggal kesetaraan gender. Ngeten. Dalam agama itu sama, laki perempuan tidak ada bedanya. Ayatnya pun cetok. Man amila amalan sholihan, nggih, kula golek ke ayate nggih kedap nggih. Niku teng surah napa nggih? Niki ayate teng surah An-Naml. Lho iki mau sing awake dhewe bahas. Man amila sholihan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang melakukan kebaikan mau dari golongan laki atau perempuan, wa huwa mu'min dan dia beriman, sama-sama beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan berikan dia kehidupan yang baik. Artinya ini kesetaraan mboten wonten bedane. Jenengan salat wong lanang salat ganjarane sami. Jenengan zakat wong lanang zakat ganjarane sami. Jenengan haji wong lanang haji ganjarane sami. Kalau ada perbedaan laki-laki karena kodrat nggih wajar. Wong lanang fisike luwih kuat, wong wedok mboten. Wong lanang kewajiban nyambut gawe wajar, wong wedok mboten. Karena memang kodrate kados ngoten. Lah wong wedok iku ana mbabarno, wong lanang gak ono. Wong wedok ana nyusoni anak, wong lanang mboten. Ngeten nggih? Pun. Selanjutnya, kalau istri tidak bisa mengaji tapi suami tidak bisa menerima kekurangan istri tersebut, bukannya malah dibimbing, malah suami berpikiran ingin furqa. Pripun Gus? Ingin apa? Furqa, firaq ning. Firaq. Oke. Ngeten. Bunda, kalau ada orang nikah sing wedok delalah mboten saged ngaji, atau mungkin dia kecewa, lho jarine iso ngaji ternyata gak iso ngaji gitu. Kemudian dia ingin cerai gitu tak? Nggih Bunda. Oke, kemudian dia ingin cerai. Ngeten. Jenenge wong nikah golek kesempurnaan itu apa Bunda?
mboten wonten. Ana sing wedoke wonge pinter, sing wedoke wonge sugih, ketepaan nggih mboten ayu. Ana sing ayu, sugih, pinter, ngamukan ya ana. Lho nggih jenengan oleh wong lanang, wonge ganteng, gede dhuwur, sugih, tapi wonge nakal. Nggih jenengan apik golek sing sempurna ya turu ae ngipi. Ngipi pun. Niku saged paling bayang notok nih, bojo virtual niku. Terus pertanyaannya apa ibu? Nggih niku nggih. Selanjutnya ini yang terakhir. Sik, niku mau napa Bunda? Apa-apa terus napa? Oh, kalau tidak bisa nerima mau diceraikan, gitu kan? Ngeten, cerai itu saya tak nyinggung cerai sedikit nggih. Cerai itu dalam bab fikih wonten 3 Bunda. Ana sing nganggo redaksi at-thalaq, ana sing nganggo redaksi al-firaq, ana sing nganggo redaksi at-tasrih. Jadi ning fikih niku wonten 3 istilah dalam perceraian. Tolak iki umum dienggo wong, firaq iki juga umum dienggo wong, sing nomor 3 namine tasrih. Fa imsakum bi ma'rufin au tasrihim bi ihsan. Itu tasrih itu artinya perceraian. Pokoknya nak cerai kudu sing apik. Mboten saged wong cerai niku terus diumbar, ditinggal, mboten saged. Lah, cerai itu dalam fikih ada 2 Bunda. Ada sharih, ada kinayah. Ada terang-terangan, ada simbol. Sampeyan tak pegat niku terang-terangan. Mboten nanti butuh niat niku guyon ndak guyon dadi. Ana sing kinayah niku simbol. Wis sampean mulai ning mboke sampean. Kok niate cerai dadi? Wis sampean mulai ngono mulai aku wis gak kepingin mbek sampean. Kalau dia kok di hatinya ada niat menceraikan maka jadi. Kalau ndak. Jadi bahasanya kinayah namanya. Lah, cerai itu Bunda, cerai itu ada 2. Tolak roji'i, ada tolak bain. Tolak roji'i itu kata cerai sekali, boleh rujuk selama masih masa iddah. Tolak bain itu cerai yang ketiga, tidak boleh rujuk kecuali menjalankan 5 hal. Niki hati-hati jenengan nggih wong wedok-wedok sing perlu hati-hati mboten jenengan, wong lanang sing kudu hati-hati. Dia kalau menceraikan tapi ternyata masih jatuh cinta dan dia sudah mengungkapkannya 3 kali, maka dia sudah tidak bisa kembali ke istrinya kecuali 5 syarat. 1, dia dinikahi oleh laki-laki lain. Yang kedua, tidak hanya dinikahi, dia juga sudah dikumpuli. Nggih? Yang ketiga, sudah selesai masa habis iddahnya. Yang keempat, laki-laki yang menceraikan ini dari suami yang kedua ini harus sudah tolak bain. Kalau baru cerai 1 mboten saged dengan terus nikahi mboten saged. Kudu dipegat, sampean tak pegat. Gang sedelokne sak jam ngomongin, sampean tak pegat. Wis ping 3 to, sampean tak pegat. Ping 3. Lah setelah itu baru suami yang pertama boleh menikahi istrinya. Dan yang ke-5, masa iddahnya habis. Kalau masa iddahnya belum habis belum bisa menikah. Ada ndak begini? Ada Bunda. Lah, laki-laki yang menikahi seorang wanita supaya suaminya ini bisa nikah lagi sama istrinya namanya muhalil. Orang yang halal, orang yang membuat halal awalnya suami pertama ini tidak boleh nikah sama istrinya menjadi nih boleh. Lah sing repot niku nak muhalile niku mari ngono wedoke katut. Maksud muhalile ketepaan luwe ganteng. Duweke luwe akeh. Wis Mas bablas ae. Lanjut ae. Wis gak ate sampean pegat. Nah, itu ndak boleh. Ngoten niku kok di planning mboten angsal. Nggih, mulane hati-hati dadi wong lanang nggih, hati-hati. Monggo Bunda, sampun nggih? Ya sampun. Wis wake kok ketoke. Nggih. Wis. Monggo dilanjutkan doa, Gus. Nggih, tunggu. Wis gak usah ana sing maju, mau wis maju to? Nggih. Al-Fatihah.